Kadang kita berpikir tentang apa yang menjadi hakku, apa yang menjadi kewajibanku. Kita merasa bahwa kita sudah melakukan sesuatu. Kita merasa bahwa saya adalah orang yang anggota terlama di gereja ini. Karena itu saya harus mendapatkan sesuatu yang layak. Kalau aku nggak mendapatkan, maka aku harus menunggu. Ada yang mengatakan aku masih baru di sini. Aku harus berjuang dan aku harus belajar. Dan kemudian kita merasa bahwa kita belum mengalami kasih Allah yang penuh. Apakah seperti itu? Sesungguhnya Tuhan menghendaki supaya seluruh umatnya itu mengalami kasih Allah Bapa. Sehingga ketika kita mengalami kasih Allah Bapa, Alkitab tadi mengatakan Roh Kudus akan menolong kita untuk kita memiliki namanya kasih Kristus. Seperti Kristus mengasihi umatnya, demikianlah hidup kita akan menjadi hidup yang mengasihi dengan kasih Kristus. Itu adalah kerinduan Bapa, itu menjadi kerinduan kita. Gereja Kaimtong harus sudah waktunya untuk boleh mengalami masing-masing, yaitu tanpa dibedakan satu dengan lain. Semuanya harus rata. Kita percaya bahwa Allah mengasihi saya. Mungkin kita bisa datang yang terakhir, mungkin kita datang pertama, tetapi Tuhan mengatakan semuanya dipanggil untuk menerima upah. Kejadian ini adalah kejadian di mana Allah mengidentifikasikan dirinya untuk menjadi seorang pengusaha kebun anggur. Dan dia memanggil pekerja-pekerja. Dia panggil jam 9 pagi, dia panggil jam 3 sore, dia panggil jam 5 sore, dia panggil jam 5 pagi. Siapa di antara mereka yang lebih dulu? Tuhan menginginkan seluruh pekerjanya, demikian juga gerejanya. Ada yang dipanggil ya sebagai pekerja, satu dengan lain. Diperbedakan dengan keadaan masing-masing. Suku, pria, wanita, semuanya Tuhan yang memanggil. Hari ini menjadi satu keputusan kita. Gereja kita akan bertumbuh dan bertambah. Jikalau hari ini kita sudah berhenti untuk membandingkan diri kita. Bahwa aku yang pertama lebih baik. Kamu yang terakhir itu kurang baik. Aku yang terakhir, aku sudah lama di gereja ini. Kamu belum apa-apa. Sudah tidak ada. Tetapi kita menerima kasih Allah bahwa kita mengalami kasih Tuhan karena Tuhan mengasihi seluruh pekerjanya. Bukankah kita dipanggil? Bukan karena kebaikan kita. Kita dipanggil semuanya karena apa sih? Semuanya karena Tuhan. Tuhan yang memanggil pengerjanya. Tuhan yang memanggil Ko Enggi. Tuhan manggil Pak Dance, Cidede, Ko Caihong. Tuhan panggil semuanya. Dan itu adalah kehendak Tuhan. Kita nggak perlu lagi untuk membandingkan, kamu datang baru tahun ini ya, nanti aku sudah 20 tahun. Mana hakku? Dan ketika kita punya hak, kita dituntut kewajiban. Sesungguhnya Allah tidak menghendaki anak-anaknya itu ya membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Tetapi Tuhan menghendaki supaya seluruh anak-anaknya mengalami kasih Allah dengan pemberian talenta yang diberikan sama Tuhan. Tuhan berkata, perjanjianku dengan kamu adalah sepakat. Karena itu Allah kita adalah Allah yang mengasihi dengan perjanjian. Dia mengasihi bukan pamrih, dia mengasihi bukan kamu memberikan sesuatu kepadaku, tetapi aku sudah mengikat perjanjian kepada kamu. Kalau kamu percaya kepadaku, maka upahnya adalah hidup kekal. Mari gereja tidak lagi membanding-bandingkan dengan talenta. Ada orang yang pertama kali datang ke gereja ini, sudah berlatih, sudah bertumbuh, memiliki karunia, memiliki talenta. Kita merasa bahwa talenta orang masih belum apa-apa. Mari kita tidak lagi membandingkan pekerjaan, pelayanan, talenta, karunia. Tetapi semuanya itu percaya, apapun yang kalian lakukan untuk Tuhan, semuanya dapat upah. Semuanya sudah mendapatkan hidup kekal. Sehingga kita tidak lagi ribut karena aku lebih baik daripadamu. Aku diaken, aku penatua, aku majelis. Oh, aku orang lama, aku orang yang suka memberi. Aku orang yang suka memperhatikan. Kamu belum apa-apa. Gereja ini harus bertumbuh dan bertambah. Amin. Karena Tuhan yang menghendaki. Semua itu sama di mata Tuhan. Semuanya ingin supaya kasih Allah itu turun kepada gereja ini. Ketika kita betul-betul untuk menghargai satu dengan yang lainnya.
Tuhan tidak membanding-bandingkan berkat-berkat yang Anda terima. Tuhan memberikan dengan kemurahannya. Kasih Allah itu adalah kasih yang murah. Ada orang yang diberikan 10 talenta. Ada orang yang diberikan 5 talenta. Ada orang yang diberikan 2 talenta. Ada yang diberikan kesuksesan pengusaha. Ada yang dijadikan guru yang melayani. Ada yang dijadikan pendeta. Dan sebagainya. Semua yang dilakukan oleh anak Tuhan itu adalah karena kemurahan Tuhan. Amin. Untuk itulah kita datang kepada Tuhan. Kita mau supaya Tuhan yang ditinggikan. Kita mau supaya Tuhan yang dimuliakan. Kita mau supaya kita lebih mengasihi Tuhan. Dan kita akan saling mengasihi. Amin. Losa Aimi boleh kasih kunci A. Saya undang untuk berdiri semuanya. Musa kepingin kita meresponi kemurahan Tuhan. Kalau gereja kita mau bertumbuh dan mau bertambah-tambah, kita mesti harus menerima kasih kemurahan Tuhan. Kunci A. Lagi. Yang bisa menyanyi bersama Musa ya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada. Mari kita mengakui semua kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sembah Tuhan. Ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Kalau semua karena kemurahan Tuhan, maka pujian akan naik kepada Tuhan. Dan kita akan berkata, Kau hebat Tuhan. Kau bisa jadikan aku, Kau sudah memilih aku. Bahkan Kau percayakan talenta kepadaku. Bahkan kehidupan aku juga dipercayakan. Aku tidak lagi memandang berkat, aku tidak memandang talenta, aku tidak memandang aku ini pertama atau yang terakhir. Tetapi aku mengalami kasih Bapa, begitu baiknya Bapa. Dan kita semua datang ke gereja hanya untuk mengagung-agungkan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Silakan duduk. Coba pikirkan sebentar. Ketika kita datang ke tempat ini dan semua membicarakan, Ko Enggi bicara, Musa Tuhan hebat. Willy bicara, Musa Tuhan ajaib. Pak Dance bicara, enggak berhenti 5 menit. Sudah kita kebaktian. Bayangkan setiap orang hanya mengagungkan Tuhan. Gereja ini akan menjadi gereja yang disebut dengan gereja yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Amin. Semua harus mengalami dengan syarat apa? Cukup. Alami kasih Allah di dalam hidupmu. Entah kamu pertama datang atau terakhir datang. Atau punya talenta, enggak punya talenta. Apakah kamu menjadi deacon atau penatua atau orang biasa. Tetapi semuanya mengalami upah yang sama. Janji yang sama. Bahwa Tuhan akan mengasihi kita. Dia ingin menunjukkan sebetulnya kasih yang utama. Yang Tuhan inginkan supaya anak-anaknya itu boleh mengalami yang namanya pertumbuhan. Ada sesuatu yang Tuhan lihat di dalam kehidupan anak-anaknya. Supaya anak-anaknya boleh mengalami buah. 64 tahun. Gereja ini harus bertumbuh. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada perbuatan tangan Allah yang ajaib atas gereja ini. Generasi ini tidak bisa bertumbuh. Generasi berikutnya pasti bertumbuh. Generasi berikutnya tidak bertumbuh. Generasi berikutnya akan bertumbuh. Karena Allah kita Allah perjanjian.
Dia tidak menghendaki kebun anggurnya itu tidak berbuah. Karena itu adalah hal-hal yang Tuhan ingin mengasihi kita. Selain kita sudah dipanggil oleh Tuhan, izinkan supaya Tuhan itu boleh untuk memotong semua yang tidak bisa berbuah. Hawa nafsu, kedagingan. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, yang dirangsang oleh hukum Taurat, bekerja dalam anggota tubuh, agar kita, tujuan daripada dosa adalah membawa kita kepada maut. Buah di dalam hidup kita yang belum dipotong akan mendatangkan buah, yaitu kematian, maut. Tuhan itu tahu. Ketika kita sudah dipanggil sama Tuhan, kita datang aja ke gereja. Tuhan yang akan melakukan. Koenggi. Dan tidak boleh satupun anggota jemaat yang memotong rekannya. Tidak boleh. Hanya Tuhan yang berhak memotong. Karena Tuhan tahu apa di dalam dirimu yang mencelakakanmu. Apa di dalam dirimu yang membawa kamu kepada kematian. Apa di dalam dirimu yang akan membawa kamu kepada kebinasaan. Tidak ada seorang orang tua yang menginginkan anaknya mati. Tuhan lakukan. Kadang kita nggak mau dipotong. Enggak Tuhan, aku masih suka. Enggak Tuhan, aku masih suka. Kalau Anda menghendaki gereja ini bertumbuh dan bertambah-tambah, izinkan hidupmu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita dibebaskan dari kegelapan. Mari baca. Jangan turut mengambil bagian dalam yang tidak. Sudahlah. Sampai bahasa orang tua bilang, sudahlah. Segala sesuatu yang tidak berbuah dalam hidupmu, izinkan dia potong. Semuanya yang akan menghalangi kamu tidak berbuah apa-apa. Siang dan malam kamu lakukan sesuatu. Enggak berbuah. Yang terakhir. Hidup di dalam pekerjaan yang sia-sia dan tidak berguna. Tuhan tidak mau. Mari baca. 1, 2, 3. Biarlah orang-orang kita belajar untuk melakukan pekerjaan yang baik. Untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Supaya hidup mereka jangan tidak. Tuhan itu tahu mana yang tidak berbuah dalam hidup kita. Semua aktivitas-aktivitas yang sia-sia. Yang tidak menghasilkan apa-apa buat kemuliaan Tuhan. Mari kita berjanji di gereja ini. Izinkan Tuhan. Itu menghendaki supaya kita berbuah. Biarlah kita tidak saling memotong. Biarlah kita tidak saling menghakimi. Tapi mari kita melihat. Datang ke gereja. Kenapa Pak Dance? Ya biasa Tuhan potong kesukaanku. Ayo saya doakan. Kita rangkul. Kita sama-sama empati. Bayangkan gereja seperti ini. Adalah gereja yang cepat bertumbuh dan bertambah. Bukan hanya dipotong tetapi Tuhan ingin membersihkan. Dia berkata kalau ada ranting yang berbuah. Dia bersihkan. Satu kali saya di sekolah Alkitab ya. Di sana ada pohon kelengkeng yang besar, yang tua saudara. Saudara maaf ya. Kita yang sudah berumur rohani yang tua, itu siap-siap banyak proses pembersihan. Kenapa? Keraknya kuat. Kelengkeng itu sudah puluhan tahun. Tiba-tiba ada petugas tukang kebun. Tiba-tiba dia mengerik. Kerak. Waktu itu olahraga dan melihat sejenak. Kenapa Pak tukang itu dilakukan? Iya, supaya berbuah. Kalau boleh kelengkeng itu bilang, Pak, sakit, dikerak, itu kulitnya itu tebal-tebal, kering-kering, itu dikerak. Tuhan itu tahu, umatnya itu perlu dibersihkan, supaya dia bisa berbuah. Bagaimana dibersihkan? Mari kita baca, 1, 2, 3. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. 1, 2, 3. Pada masa tua pun mereka hebat enggak Tuhan? Hari ini kita mesti percaya, kita mesti setuju, sepakat. Bahwa di bait suci inilah, di gereja Tuhan, tempat kita dibersihkan. Besi menajamkan besi. Mana mungkin suami istri yang berbeda dua aja, kita sulit untuk menyesuaikan. Apalagi ini berapa? Tapi di gereja ini loh tempat Tuhan membersihkan kita.
Sepulang dari gereja, karakter kita berubah. Ketika kita ada di bait Tuhan, lama-kelamaan, 1 kali, 2 kali, 3 kali, Allah Roh Kudus itu akan mengajar umatnya dengan kasih Allah Bapa yang begitu besar. Itu menolong anak-anaknya untuk dibersihkan dan menghasilkan buah. Satu lagi, firman Tuhan itu adalah cara untuk membersihkan kita. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berdiri, tidak duduk. Tuai puji, maaf ya. Perbuatan yang sia-sia kalau Anda sampai hari ini tidak diam di rumah Tuhan, tapi suka duduk nongkrong, kia sama orang fasik, orang yang tidak mengerti kasih Allah yang telah menjamah dia, kumpulan pencemooh, orang yang suka gosip, orang yang suka bicara-bicara yang tidak jelas, tidak mendatang kebangunan. Tuhan berkata, jangan duduk, jangan berdiri. Jangan jalan bersama mereka. Tetapi baca 1, 2, 3. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang menghasilkan. Wow. Firman Tuhan itulah ya yang dapat memberikan kepada kita buah di dalam kehidupan kita. Musa, saya tiap hari baca, kok enggak berbuah. Mana ada pohon berbuah-buah lalu pohon mangga berbuah, kemudian ada seseorang duduk di sebelahnya dan dijulit gini, aku berbuah ya. Masa begitu? Saudara harus percaya. Anda lihat enggak lihat, tapi janji Tuhan berkata, orang yang merenungkan firman, hidupnya pasti berbuah. Musa itu merasakan gereja ini, buah daripada gereja ini. Enggak mungkin Musa, saya sekarang dalam gini. Itu kan kamu, tapi Musa yang merasakan semuanya baik. Semuanya itu manis-manis. Semuanya itu menyenangkan. Kalau enggak Musa enggak mungkin di sini. Karena itu jangan percaya kepada kebohongan iblis. Dan yang terakhir dibersihkan oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Ketika kamu sudah datang ke rumah Tuhan. Ketika kamu sudah dibersihkan dengan firman. Roh Kudus yang terakhir. Dia selalu mendampingi kamu ketika di toko. Dia selalu mendampingi kamu ketika kamu bertengkar. Dia selalu mendampingi kamu untuk memilih kamu sabar atau kamu tidak sabar. Dia selalu mendampingi kamu untuk membuat kamu mengalami. Yaitu kemenangan. Karena Roh Kudus mengendaki supaya setiap orang berbuah. Dan dia akan menolong kita. Kepahitan, luka hati, luka segala sesuatu, kekecewaan, Roh Kudus ada di sampingmu. Dan dia berkata, aku akan memberikan penghiburan. Aku akan menolong kamu. Karena itu serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Jangan berontak. Jangan berontak di bait suci. Jangan berontak ketika firman tegur kamu. Jangan berontak ketika Roh Kudus menuntun kamu. Untuk memutuskan hal-hal yang membuat kamu harus menyangkal diri. Tetapi semuanya itu adalah untuk membuat kita menjadi mempelai Yesus. Ciptaan-ciptaan Tuhan yang indah di mata Tuhan. Sehingga setelah kita mengalami pertolongan Roh Kudus, baru sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kasih Kristus itu tiba-tiba nyata dalam hidupmu. Waduh Musa, kenapa Musa bilang kasih Allah dan kasih Kristus? Saudara perhatikan, banyak orang gak mengerti ini. Banyak orang berusaha untuk menjadi seperti Yesus, gak bisa. Banyak orang ingin belajar seperti Yesus, sabar, gak bisa. Kenapa? Karena dia boleh mengalami kasih Allah. Kasih Allah itu apa? Perjumpaan dia dengan Allah Bapa karena Yesus. Dia menjadi orang yang dipanggil sama Yesus. Dia diberikan talenta, diberikan kehidupan yang baru. Baru setelah dia mengalami semua kasih Allah, baru dia mengerti bagaimana kasih Kristus tiba-tiba menguasai dia. Rasul Paulus berkata, kasih Kristus menguasai aku. Kasih Kristus itu yang menggerakkan aku untuk aku menjadi utusan Tuhan. Sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan yang menjadi sahabat bagi saudara-saudaranya. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang sahabat,
Orang yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Orang yang menerima tiba-tiba kasih Kristus. Tiba-tiba hidupnya itu empati, simpati. Dia itu mengerti kelemahan saudara. Dia mau menjadi teman dalam kesusahan. Kemarin Musa harus ke Bandung untuk menemani adalah jiwa yang kita injili di gereja ini. Yang kita doakan pagi malam. Dan akhirnya harus pulang. Semua keluarga melihat dia pulang dengan caranya, tanda kutip, cara manusia. Tapi Musa melihat dengan sendiri. Dan Musa bertanya, apakah engkau percaya kepada Yesus? Ya, saya percaya. Orang yang percaya Yesus itu mendapatkan sorga. Mungkin manusia tidak menerima, tapi sorga sudah menerima. Orang yang dijamah oleh Yesus, dia menjadi empati. Dia mau merasakan kesusahan. Dia mau menemani saudara-saudara seiman. Wah, bayangkan saudara, kalau gereja ini boleh memiliki karakter seperti itu. Semuanya datang untuk menjadi teman. Bagaimana kamu mau mengerti hidupku? Karena kasih Kristus menguasai aku. Aku nggak tahan, pokoknya aku kalau nggak danfang aku nggak tahan. Aku kalau nggak besuk nggak tahan. Aku kalau nggak function aku nggak tahan. Aku kalau nggak menolong orang yang kekurangan, nggak tahan Musa. Kenapa? Kasih Kristus menjamah aku. Amin. Dan akhirnya kita dimampukan berdoa untuk orang jahat. Musuh. Orang jahat. Kita dimampukan untuk mendoakan mereka. Karena ini ajaran Yesus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka. Akhirnya kasih Kristuslah yang membuat Paulus memenangkan segala keadaan. Saudara, gereja kita harus bertumbuh dan bertambah. Karena gereja kita terdiri dari orang-orang yang menang. Menang atas segala keadaan, menang atas segala penderitaan, menang atas segala kesusahan. Mari berdiri semuanya. Silakan tak satu pun. Kita menyanyikan lagu ini, Tuhan, aku janji Tuhan, kalau tidak ada satu pun yang bisa yang memisahkan aku dari kasih Kristus, aku mau untuk mengasihi semua orang. Amin. Aku mau untuk menjadi bagian di dalam pertumbuhan dan pertambahan jemaat di tempat ini Tuhan. Aku mau Tuhan untuk menjadi utusan Tuhan. Aku mau untuk menjadi teman bagi saudaraku. Aku mau lihat bangku-bangku kosong ini akan dipenuhi dengan orang. Orang-orang yang tadi sudah pergi akan kembali. Mereka akan merasakan di rumah inilah ada kasih Allah yang begitu besar.